apa yang menyebabkan perbedaan pendapat antar ulama, bukan ke Al-Quran dan Sunnahnya sama? Ini dari Deri Maulana Hasan. Jadi memang sebagian itu melihat kan Qurannya satu, Rasulnya juga satu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok masih beda pendapat juga? Ya kan? Jadi Quran sama Sunnah itu nggak beda pendapat, semua referensi rujukan kita. Yang beda itu cara memahaminya. Ya, contoh umpamanya, salah satu yang membuat perbedaan pendapat. Ada satu peristiwa ini sebenarnya ada hadisnya, tapi nggak sampai semua orang ini. Yang satu dapat hadis, yang satu nggak dapat hadisnya. Contoh umpamanya, kalau kita buka surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 234, kaitan dengan al-mutawaffa anha zawjuha, seorang wanita yang suaminya meninggal, iddahnya berapa? Arba'ata ashhurin wa ashrah. Jadi Al-Baqarah ayat 234, surat kedua, wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, meninggal suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Selesai, paham ya? Buka surat Tolak. Surat Tolak itu surat ke-65, ayat 4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Mereka-mereka yang mengandung kemudian suaminya wafat, iddahnya adalah wad'ul hamal, melahirkan, selesai. Artinya apa? Kalau tadi 4 bulan 10 hari, enggak, ini lebih bisa. Bulan pertama suami meninggal, nunggu sampai 4 bulan 10 hari, sampai 9 bulan selesai. Ya. Pertanyaannya sekarang, pertanyaannya adalah kalau seseorang yang ditinggalkan suaminya tadi kan, itu kan bisa juga yang ditinggalkan tadi kondisinya hamil. Terus kalau dia ditinggalkan suaminya dalam kandungannya sudah 9 bulan, cuma 10 hari. Padahal sana 4 bulan 10 hari. Jadi penghujung bulan ke-9 itu suaminya meninggal. Apa iddahnya hanya 10 hari? Nah itu. Nah, sebagian sahabat mengatakan kalau wanita hamil ditinggalkan oleh suaminya, maka iddahnya adalah atwalul ajalaini. Atwalul ajalaini itu ini ijtihad. Karena dia enggak punya dalil, enggak punya nas. Hanya Quran saja. Atwalul ajalaini begini. Kalau dia dalam bulan-bulan pertama berarti wad'ul hamil 9 bulan dia iddahnya. Tapi kalau di penghujung suaminya meninggal itu dia kandungannya 9 bulan. Oh enggak 10 hari, kamu 4 bulan 10 hari. Ngambil ayat di surat Baqarah, surat kedua ayat 234, 4 bulan 10 hari. Paham ya? Nah, tapi kalau di awal dia hamil itu meninggal suaminya 9 bulan. Ini yang berpendapat bukan sahabat-sahabat kecil seperti Ibnu Abbas yang besar-besar. Nah, kemudian ada seorang wanita yang dia bernama Subai'ah al-Aslamiyah. Subai'ah al-Aslamiyah ini dalam sebuah hadis sahih di Sahihaini, dalam hadis Bukhari dan Muslim, meninggal suaminya. Dan dia dalam penghujung kelahirannya, melahirkan anak. Sudah Rasul mengatakan sampai wad'ul hamil. Nasnya ada. Jadi kalau baca kita hadis Subai'ah al-Aslamiyah, kita dapatkan itu. Olehnya itu, ketika sahabat-sahabat mendengar ada hadisnya dan hadisnya sahih yang meriwayatkan, ya sudah mereka terima itu. Jadi salah satu sebabnya itu ini dapat hadis, ini enggak. Itu salah satunya. Kedua, ada 2 hadis, dua-duanya sahih. Enggak ada pilihan kecuali bagaimana mentarjih ini.
Nggak bisa digabungkan menurut sebagian mereka atau menurut sebagian besar mereka. Contoh umpamanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua-duanya hadis di hadis sahih. Aftar al-hajimu wal mahjum. Aftar al-hajim, hajim itu yang membekam, sama al-mahjum yang dibekam. Dua-duanya puasa. Ya. Ketika dua-duanya puasa, maka batal puasanya. Aftar al-hajim wal mahjum. Jadi mereka-mereka yang berpuasa kalau melakukan bekam dan hijamah, dua-duanya puasanya batal. Di sisi lain, hadis yang sahih juga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisul fi'il, jadi bukan qaul ya. Sahabat meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ihtajama wa huwa shaim. Rasulullah melakukan hijamah, artinya dibekam dalam keadaan dia puasa. Berarti gak batal puasanya. Yang mengatakan aftar al-hajim wal mahjum, Hanabilah, Imam Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hibban, dan yang lain. Banyak ini hadis ini. Bahkan yang meriwayatkan hadis aftar al-hajim wal mahjum 11 orang sahabat. Bayangkan. Bukan 1, 2, 11. Ya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, termasuk Ibnu Abbas, termasuk banyak sahabat. 11 orang. Ya. Dan ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Haditsun sahih. Akhirnya apa? Hanabilah, Imam Ahmad memegang hadis aftar al-hajim. Sudah. Ini nasikh, dan hadis yang kedua mansukh. Jadi antum bayangkan, jadi nasikh wal mansukh. Yang ihtajama, iya memang pernah Rasul, tapi ini yang memansukh ini. Kelompok jumhur mengatakan ihtajama Rasulullah wa huwa shaim, ini nasikh dan itu mansukh. Taunya dari mana? Hadis yang pertama aftar al-hajim wal mahjum itu dalam Amul Fath. Hadis yang kedua Hajjatul Wada sesudahnya. Bagaimana menasakh sesuatu yang hadisnya lebih dahulu. Itu. Tapi ada juga yang menjelaskan sebenarnya bisa digabungkan kedua hadis ini. Jadi kalau bisa digabungkan, jangan dulu dong nasikh dan mansukh. Apa itu? Jadi hadis yang mengatakan aftar al-hajim wal mahjum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, ini didapatkan di kitab Asbab Wurudul Hadis. Jadi sebab-sebab hadis itu diungkapkan. Ada asbabun nuzul, ayat turun. Hadis juga ada. Ada hadis-hadis yang punya asbabul wurud. Jadi hadis yang sebab dilafatkannya, disampaikannya hadis itu. Rasulullah SAW melewati dua orang hajim wal mahjum, wahuma yaghtabani ahadan. Huma, mereka berdua itu menggunjing seseorang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aftarul hajim wal mahjum. Jadi pahalanya hilang karena ghibah tadi. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak mereka yang berpuasa, maka dia tidak dapatkan kecuali lapar dan dahaga. Jadi sebabnya itu bukan karena mereka tidak kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi dalam memahami. Dan ada satu lafaz dalam Al-Quran mau nggak mau juga beda. Contoh, lafaz quru. Lafaz quru itu dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang wanita yang dicerai itu iddahnya adalah thalathatu quru. Antum bayangkan, ketika seseorang kembali ke arti al-quru itu nggak mau beda pendapat. Sebab al-quru bisa diartikan tuhur dan al-quru bisa dikatakan haid. Jadi mereka yang diceraikan itu
itu mereka iddahnya itu sebanyak 3 kali suci, ya, dan yang satu 3 kali haid. Apa sih bedanya, Ustaz? Itu nanti hitungannya beda. Hitungannya berbeda. Sebab kalau 3 kali suci, umpamanya dia diceraikan dalam keadaan suci, suaminya tidak menyentuhnya, udah dihitung dia sekali. Coba, ya, bulan ini udah dihitung. Nanti bulan depan lagi dia bisa hanya 2 bulan, sekian lah, tidak sampai 3 bulan. Bayangkan. Tapi kalau 3 kali bersuci dihitung haid pertama, haid kedua, haid ketiga. Jadi hitungan angkanya ada. Mau nggak mau terjadi perbedaan pendapat. Ini sebagian kecil yang saya sampaikan. Jadi disebabkan ini sampai hadis ini. Belum nanti perbedaan dalam istidlal. Ada yang tidak menggunakan qiyas, coba. Hanya Quran sunnah dan ijma'. Qiyas nggak mau dia. Seperti ahlu zahir. Pasti terjadi perbedaan. Ketika tidak menggunakan qiyas juga susah dipahami bagaimana mengaplikasi sesuatu yang sama. Ini dalilnya boleh, ini yang haram, padahal dua-duanya sama. Apalagi seperti masalah riba. Adz-dzahabu bidz-dzahab, dinar bidinar, mithlan bimithlin. Jadi di zaman Rasul itu alat untuk menukar, membayar itu hanya ada dinar dan dirham, ya, alat tukar emas dan perak. Sekarang nggak digunakan. Sekarang yang digunakan ya rupiah, dolar, ini semua. Di zaman itu tuh nggak boleh kalau namanya emas dengan emas harus sama. Lebih faman zada awis tazada faqad arba. Yang nambah dan minta tambahan dia telah berbuat riba. Terus sekarang, terus ini sama dia ini perannya juga sama seperti dinar dan dirham. Yang tidak menggunakan qiyas ini boleh, nggak ada yang haram itu. Nah, dengan itu terjadi perbedaan pendapat, pasti itu udah aplikasinya di lapangan beda. Itu salah satu contoh. Jadi sebab-sebab terjadinya perbedaan sesuatu yang wajar, dan ini rahmat untuk umat. Jangan dianggap bahwa dengan perbedaan itu terus jadi wah ini bisa terpecah. Enggak. Imam Malik dengan kitab Muwatta, ya, kitab Muwatta dengan sekian ribu hadis. Khalifah saat itu memerintahkan apa yang dalam Muwatta itu yang akan diperintahkan diamalkan oleh seluruh Amsar, seluruh umat Islam dan wilayah. Enggak mau Imam Malik. Enggak. Akan terjadi fitnah. Sebab tidak semua hadis Rasul di sini. Banyak hadis-hadis yang lain. Kalau dipaksa dengan ini, maka akan terjadi fitnah dan masyaqqah, kesulitan bagi umat. Jadi rahmat, perbedaan itu rahmat. Yang dilarang itu adalah saling menyalahkan, terus melakukan nahi mungkar, antum begini, ini begini, itu dilarang. Tapi yassiru wala tu'assiru, beri kemudahan. Basyiru wala tunafiru, kasih kabar, jangan membuat orang semakin jauh dari agama. Jadi ketika kita paham, oh begini, semakin paham kita semakin tahu. Kadang-kadang seseorang memahami Islam itu hanya di pantai saja, dia belum sampai ke laut, belum sampai ke tempat yang dalam. Sehingga ketika dia hanya punya 100 hadis, 200 hadis, dia anggap inilah semua Islam. Nah, itu Imam Malik aja sudah mengatakan demikian. Insya Allah nanti dalam materi-materi berikutnya nanti saya jelaskan lagi yang lain-lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya.